subscribe dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya bahas satu topik atau isu yang sangat penting, yaitu tentang makanan halal dan haram menurut ajaran Alkitab. Baik, kita mulai bahasan ini dengan membaca Imamat pasal yang ke-11 ayat 44 sampai 47. Dikatakan demikian, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Pertama-tama perlu diketahui bahwa makan itu merupakan suatu realita jasmani sekaligus rohani dalam Alkitab. Lebih dari 700 rujukan yang disebutkan dalam Alkitab tentang tindakan makan, sehingga dapat disimpulkan bahwa makan adalah topik yang penting yang dibicarakan di dalam Alkitab. Baik secara jasmani maupun rohani, makan mengkomunikasikan paradigma pencipta yang menyediakan dan manusia yang bergantung. Makan juga mendemonstrasikan berita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang paling berkemurahan. Bisa dibaca di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Makan adalah suatu pengingat yang terus-menerus tentang eksistensi manusia dalam dunia ini. Merupakan suatu aktivitas bagi keberlangsungan hidup, sebab tanpa makan manusia tidak bisa atau tidak mungkin hidup. Makanan adalah segala bahan yang tersedia bagi kebutuhan makan manusia. Alkitab menyebut tentang makanan dari awal sampai akhir yang mengisi kisah kehidupan manusia setiap hari. Nah, walaupun segala yang diciptakan Tuhan itu baik, tetapi menurut Alkitab tidak semuanya boleh dimakan oleh manusia. Sekali lagi, walaupun semua yang diciptakan Allah itu baik, tetapi menurut Alkitab tidak semuanya itu boleh dimakan oleh manusia. Nah, pada awalnya semua tumbuhan berbiji termasuk gandum dan sayur dan buah dari pohon-pohon berbiji menjadi makanan manusia. Bisa dilihat di Kejadian pasal 1 ayat 29, Kejadian pasal 2 ayat 16. Sedangkan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan binatang, Kejadian 1 ayat 30. Namun setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia harus bekerja keras mencari makanannya, dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanannya. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, sejak saat itulah manusia mulai bertani atau berladang untuk menghasilkan makanan bagi keberlangsungan hidupnya. Bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 23 dan Kejadian 4 ayat 2 dan 3. Hingga zaman Nuh sebelum air bah, tumbuh-tumbuhan ini tetap menjadi makanan yang biasa dimakan manusia. Kejadian 6 ayat 21. Tetapi setelah air bah, nampaknya manusia tidak hanya makan dari hasil pertanian, karena Tuhan mengizinkan binatang yang hidup dan bergerak untuk dimakan manusia dengan pengaturan berupa larangan memakan darahnya. Bisa dibaca di Kejadian 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Jadi pada awal setelah air bah, meskipun sudah ada pembedaan antara hewan kurban yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, tetapi dalam kaitannya dengan makanan, tampaknya tidak ada perbedaan antara makanan hewani yang najis dan tidak najis, atau antara yang halal dan yang haram. Namun di kemudian hari, pengaturan mengenai yang halal dan yang haram ini, perlu Anda ketahui ini, di kemudian hari, pengaturan mengenai yang halal dan yang haram, di kemudian hari, diperkenalkan dan ditetapkan Tuhan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel dalam suatu hukum yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Khususnya bagian Alkitab dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Terlihat bahwa Tuhan memberikan peraturan tentang binatang atau hewan yang boleh dimakan
dan binatang atau hewan yang tidak boleh dimakan. Pengaturan ini terus berlaku dalam Perjanjian Lama hingga Kristus membatalkannya dalam Perjanjian Baru. Markus pasal 7 ayat 18 sampai 19 dan Efesus 2 ayat yang ke-15. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, pengertian halal dan haram. Apa sih yang dimaksud dengan halal dan apa yang dimaksud dengan haram itu? Kamus Bahasa Indonesia mengartikan halal sebagai diizinkan atau tidak dilarang menurut agama. Merupakan lawan dari kata haram. Sedangkan kata haram berarti tidak diizinkan atau dilarang menurut agama. Merupakan lawan dari kata halal. Kata Ibrani tahor berarti membersihkan dari kotoran, halal atau tahir. Sedangkan kata tame berarti kotor, najis atau haram. Bisa dibaca di Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal 14. Kata Yunani yang biasa dipakai untuk haram adalah akatatros, yang berarti najis menurut ritus agama, kotor dalam pengertian moral, merupakan lawan dari kata kataros. Kata kataros ini dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bersih, murni, jernih, suci, dan halal. Kata kataros dalam pengertian fisik berarti bersih dari kotoran, murni seperti emas dimurnikan oleh api. Nah, dalam pengertian imamat berarti halal atau tahir sebagai lawan dari haram atau najis. Dan dalam pengertian etis berarti bebas dari dosa dan kesalahan, tidak bersalah atau suci. Nah, kata Yunani lainnya yang digunakan untuk menerjemahkan kata haram adalah koinon, yang berarti najis, tidak tahir atau haram. Sedangkan kata Yunani lainnya yang digunakan untuk menerjemahkan halal adalah exeti, yang berarti diperbolehkan atau diizinkan menurut hukum. Bandingkan Matius 14 ayat 4, Markus 7 ayat 19, Kisah Para Rasul 10 ayat 14 dan 15, Roma 14 ayat yang ke-20. Ringkasnya, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut peraturan. Sedangkan haram berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan menurut peraturan. Nah, yang dimaksud dengan peraturan di sini mengacu pada ketetapan atau hukum dalam kitab suci yaitu Alkitab. Dalam hubungannya dengan makanan, maka halal berarti boleh dimakan menurut Alkitab, sedangkan haram berarti tidak boleh dimakan menurut Alkitab. Nah, sekarang yang ketiga, daftar binatang yang halal dan haram dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, daftar binatang yang halal dan haram menurut Perjanjian Lama. Kalau jelaskan sebelumnya bahwa sebelum air bah pada zaman Nuh, meskipun sudah ada pembedaan antara hewan kurban yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, tetapi dalam kaitannya dengan makanan, kelihatannya tidak ada pembedaan antara makanan hewan yang najis dan tidak najis, atau antara yang halal dan yang haram. Pembedaan haram dan tidak haram dalam Kejadian 7 ayat 1-10 tampaknya lebih mengikuti Imamat 11 dan Ulangan 14. Tetapi sekali lagi lebih ditujukan kepada keperluan kurban, bandingkan Kejadian 8 ayat 20, ketimbang keperluan makan, bandingkan Kejadian 9 ayat 3. Regulasi mengenai binatang atau hewan yang halal dan yang haram barulah kemudian ditetapkan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa dalam suatu hukum yang kita kenal sebagai hukum Taurat, khususnya dalam bagian kitab Imamat 11 dan Ulangan pasal yang ke-14. Di dalam Imamat 11 ayat 1-23, juga bandingkan Ulangan 14 ayat 3-21, merupakan penetapan daging hewan atau binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan dalam 4 golongan yang berbeda, yaitu 1. Binatang berkaki 4, Imamat 11 ayat 2-8, Ulangan 14 ayat 4-8. Dari binatang yang berkaki 4 ini, hanya yang berkuku belah dan yang memamah biak yang boleh dimakan. Jenis hewan ini antara lain disebutkan seperti lembu, sapi atau kerbau, domba, kambing, rusa, kijang, dan sebagainya. Sedangkan jenis hewan yang diharamkan antara lain unta, kelinci, pelanduk, mamut, dan babi. 2. Binatang yang hidup di air. Imamat 11 ayat 9-12, Ulangan 14 ayat 9-10.
Dari binatang yang hidup di air, di laut maupun di sungai, hanya ikan yang bersirip dan bersisik yang boleh dimakan. Sedangkan yang tidak bersirip dan tidak bersisik dilarang. Nah, peraturan ini jelas melarang spesies berkulit licin seperti ikan lele atau belut dan krustasea yang berkulit keras seperti kepiting, kerang, udang, lobster, katak, dan lainnya. 3. Binatang yang merayap dan bersayap dan jenis burung. Imamat 11 ayat 13 sampai 19, Ulangan 14 ayat 9 sampai 10. Nah, dari binatang yang merayap dan bersayap serta burung-burung yang dilarang disebutkan sekitar 20 jenis, antara lain raja wali, ering, elang, dendang, gagak, burung unta, burung hantu, burung camar, pungguk, undan, ranggung, bangau, meragai, dan kelelawar. Juga segala binatang yang mengeriap yang bersayap. Jenis burung atau unggas ini biasanya pemakan daging atau bangkai. Sedangkan burung-burung lainnya yang tidak termasuk dalam daftar haram di atas dianggap bersih dan dihalalkan. Terutama adalah jenis burung-burung atau unggas pemakan serangga, tempayak atau padi-padian seperti burung dara dan lain sebagainya. 4. Binatang hewan yang merayap dan bersayap dan jenis serangga. Imamat 11 ayat 20 sampai 23. Nah, dari segala jenis binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya dilarang untuk dimakan. Sedangkan yang boleh dimakan jenis belalang yang walaupun merupakan binatang yang merayap, bersayap, dan yang berjalan dengan keempat kakinya, tetapi belalang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Nah, itu tadi daftar menurut kitab Bilangan. Nah, itu tadi daftar binatang yang haram dan yang halal menurut Imamat pasal yang ke-11 dan Ulangan pasal yang ke-14 yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam regulasi hukum Taurat. Sekarang yang keempat, menjawab pertanyaan mengapa Tuhan memberikan peraturan mengenai halal dan haram ini bagi bangsa Israel. Nah, pertanyaan penting dan logisnya ialah mengapa binatang-binatang yang pada waktu diciptakan Tuhan dalam kondisi semuanya baik, kemudian ada yang diharamkan. Kejadian 1 ayat 21 dan ayat 25. Bukankah ini menunjukkan suatu kontradiktif dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak konsisten? Sebenarnya tidak ada yang kontradiktif, apalagi menuduh Tuhan tidak konsisten. Mengapa? Jelaslah bahwa semua binatang yang diciptakan Tuhan itu baik dari mulanya. Dan hingga saat ini semuanya yang diciptakan Tuhan itu baik. Bisa dibaca di 1 Timotius 4 ayat 4. Artinya binatang itu haram bukan karena ia diciptakan haram. Sekali lagi. Artinya binatang itu haram bukan karena ia diciptakan haram. Ini yang harus dipahami. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Dia dinyatakan haram, tidak boleh dimakan. Itu bukan karena pada waktu diciptakan dia sudah menjadi haram. Tidak. Dengan kata lain, bahwa binatang itu haram bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena Tuhan yang pada suatu waktu menyatakan haram khususnya untuk umatnya Israel. Perhatikan misalnya sebagai contoh dalam Ulangan 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Nah, dalam ayat ini kalau kita perhatikan menarik dan unik. Umat Israel dilarang memakan bangkai, artinya maksudnya bukan binatang busuk tapi binatang yang mati. Tetapi bangkai itu sendiri boleh dimakan atau dijual oleh orang Israel kepada pendatang atau orang asing untuk dimakan. Sementara mereka sendiri tidak boleh memakannya. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa binatang-binatang yang dikategorikan atau dinyatakan haram pada saat itu merupakan larangan yang dikhususkan bagi umat Israel. Nah, pertanyaan lainnya ialah apakah alasan Tuhan mengharamkan beberapa binatang dan tetap menghalalkan yang lainnya bagi umat Israel jika semua yang diciptakan itu baik? Paling sedikit ada 3 alasannya, yaitu 1. Peraturan mengenai binatang halal dan haram ini merupakan kehendaknya yang berdaulat bagi bangsa Israel. Bandingkan Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Perhatikan frase, sebab akulah Tuhan. Frase ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Kata akulah atau I am
dari kata Ibrani anihu, yang hanya diucapkan oleh Tuhan Allah, Yahweh Elohim, dan dihubungkan erat dengan ungkapan lain yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya, khususnya dengan frase Ani Yahweh, akulah Tuhan. Allah berdaulat berarti bahwa ia adalah pribadi yang utama di alam semesta dan yang tertinggi kekuasaannya di alam semesta. Ia mencipta, ia memelihara, ia memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu. Dan semua makhluk ciptaan berada di bawahnya. Dan ia berbuat segala sesuatu kepada mereka sesuai dengan yang dikehendakinya. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah itu sewenang-wenang. Karena segala sesuatu yang dilaksanakannya sesuai dengan rencananya dalam kekekalan menurut kehendaknya. Dengan demikian, Allah bebas dan tidak dibatasi oleh apapun selain oleh kehendaknya sendiri untuk merencanakan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya itu. Demikian juga ia berkehendak bangsa Israel, umat pilihannya, umat yang dikuduskannya itu tidak memakan binatang yang diharamkannya. Ketetapan mengenai larangan ini harus ditaati oleh bangsa Israel. Dengan demikian mereka belajar taat di bawah otoritas dan supremasi Allah yang berdaulat. Sekali lagi, dengan ketetapan ini bangsa Israel belajar untuk taat di bawah otoritas dan supremasi Allah yang berdaulat. 2. Peraturan mengenai binatang halal dan haram ini memisahkan Israel sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain di sekitar mereka. Ulangan 14 ayat 2 menyatakan demikian. Perintah berupa larangan memakan binatang yang diharamkan dalam Ulangan 14 ayat 3-21 diawali dengan pernyataan Tuhan melalui Musa demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ulangan 14 ayat 2. Nah, kata kudus adalah terjemahan dari kata Ibrani kades yang mengandung dua pengertian, yaitu pertama menekankan penyucian dalam arti posisi atau status, kedua menekankan arti dipisahkan dan diasingkan atau disucikan untuk suatu penggunaan khusus. Nah, sebagai bangsa pilihan, Israel adalah umat yang dikuduskan bagi Tuhan dengan cara dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Bukan hanya itu, Israel juga disebut sebagai umat kesayangannya. Kata Ibrani kesayangan ada segula. Pada mulanya kata ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap harta benda. Tetapi kemudian kata ini dikenakan kepada Israel sebagai milik Allah sendiri. Bisa lihat Ulangan 14 ayat 2 bandingkan Ulangan 26 ayat 18. Jadi, untuk membedakan bangsa pilihannya dan umat kesayangannya ini dari bangsa-bangsa lain, Tuhan menguduskan bangsa Israel dan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain dengan memberi peraturan-peraturan berupa 10 hukum moral, hukum seremonial, yaitu tata ibadah dan upacara kurban, termasuk di dalamnya peraturan tentang yang tahir dan yang najis, yang haram dan yang halal, serta yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Dengan adanya peraturan-peraturan berupa perintah maupun larangan itu, maka bangsa Israel tidak hanya berbeda dari bangsa-bangsa lain, tetapi juga tidak dapat berbaur atau tidak boleh menyatu dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang dikhususkan. Pembauran dengan bangsa-bangsa lain ini dapat menyebabkan mereka bermasalah, ternodai, dan najis. Karena hal ini berhubungan erat dengan seremonial, tata kehidupan, dan makanan yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain itu. Dari sudut pandang soteriologis, hal ini penting. Sekali lagi, dari sudut pandang soteriologis atau keselamatan, hal ini penting untuk menjaga tetap terpeliharanya garis keturunan bagi penggenapan janji kedatangan juru selamat atau Mesias, yaitu Yesus Kristus yang datang dari bangsa Yahudi, keturunan Daud. Bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 14-15, Kejadian 12 ayat 1-3,
Mazmur 110 ayat 1, Yesaya 11 ayat 1, Yesaya 53 ayat 2, Ibrani 7 ayat 11, dan Wahyu 22 ayat yang ke-16. Alasan ketiga, peraturan mengenai binatang halal dan haram ini menghasilkan efek terpeliharanya kesehatan umat Israel. Bandingkan Keluaran 15 ayat 26, Ulangan 24 ayat 1 sampai 68. Bagi bangsa Israel, ketaatan pada peraturan dan ketetapan Tuhan termasuk ketaatan terhadap pengaturan soal binatang yang boleh dimakan dan yang diharamkan pastilah mendatangkan kebaikan bagi mereka. Allah tidak merancangkan yang jahat pada Israel. Karena itu Allah yang memilih dan menguruskan mereka, dan rancangannya termasuk dalam hal makanan, minuman yang ditetapkannya, yang boleh dimakan dan tidak boleh, itu semua untuk kebaikan bangsa Israel. Nah, salah satu hasil penting sekalipun bukan yang terutama, sekali lagi, salah satu hasil penting sekalipun bukan yang terutama, karena alasan-alasan terutama sudah saya jelaskan tadi, alasan 1 dan 2. Nah, dari pengaturan mengenai makanan yang halal dan haram ini adalah terpeliharanya kesehatan umat Israel. Memang terpeliharanya kesehatan melalui pengaturan ini bukanlah tujuan utama, melainkan efek positif dan bermanfaat bagi bangsa Israel. Para ahli berpendapat bahwa penyebab utama dari sebagian besar kesehatan yang buruk di Amerika adalah karena konsumsi daging babi yang menyebabkan penyakit darah, kelemahan pada lambung, gangguan hati, eksem, sakit paru-paru, tumor, kanker, dan sebagainya. Ikan tanpa sisik dan semua kerang-kerangan termasuk tiram, kerang, lobster, udang, dan sebagainya, menurut temuan ilmiah hanyalah gumpalan penyakit yang menghasilkan kotoran karena pengeluaran yang tidak memadai. Binatang-binatang ini meskipun bermanfaat sebagai penyeimbang dan mata rantai ekosistem di air dan laut, tetapi kurang bermanfaat jika dikonsumsi oleh manusia. Karena binatang ini adalah pemakan sampah, wadah sampah, dan air dan laut. Selain itu, efek toksinnya berbahaya bagi kesehatan. Dr. Rothschild menjelaskan mengenai efek toksin yang berbahaya dari binatang yang diharamkan tersebut di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Jordan Rubin ini. Sebagai berikut, jangan makan daging apapun dari binatang pemakan segala, seperti babi, semua jenis kerang-kerangan, ikan yang tidak bersisik, burung pemakan bangkai, ular, dan sebagian besar reptil. Alasan untuk larangan Alkitab ini bersifat ganda. Alasan pertama, daging binatang seperti ini sekitar 10 kali lebih mudah busuk, sulit diawetkan dibandingkan daging binatang yang diperbolehkan. Seringkali orang tidak sadar bahwa sepotong daging sudah busuk dan beracun hingga mereka merasakan gejala keracunan dan sudah mencernanya atau memakannya. Alasan kedua adalah fakta mengerikan bahwa produk lanjutan yang bermula dari mencerna daging binatang pemakan segala seperti itu sangatlah beracun. Kami menurut Dr. Rothschild mengacu pada apa yang disebut dengan enzim maut seperti cadarperain, putrescain. Enzim mematikan ini sangat berguna di alam. Tanpa bantuan enzim ini tidak ada daging yang akan kembali menjadi debu. Enzim ini sangat berguna untuk menguraikan mayat atau bangkai, tetapi sangat mengganggu di dalam tubuh manusia yang hidup. Bisa saudara baca di buku ini halaman yang ke-44. Sekarang yang kelima, apakah pengaturan mengenai binatang halal dan haram dalam perjanjian lama tersebut berlaku bagi orang Kristen? Jika dalam perjanjian lama pengaturan mengenai binatang halal dan haram untuk dimakan begitu ketatnya diatur oleh hukum Taurat bagi bangsa Israel, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah peraturan mengenai binatang yang halal dan haram ini juga berlaku bagi orang Kristen? Jawaban saya adalah tidak. Peraturan mengenai binatang yang halal dan haram ini tidaklah berlaku bagi orang Kristen, sekalipun peraturan ini, perhatikan, masih mengandung prinsip-prinsip penting yang bermanfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi sifatnya tidak mengikat bagi orang Kristen. Walaupun prinsip-prinsipnya penting bagi pemeliharaan kesehatan, tetapi bukan lagi sebagai pengaturan yang mengikat bagi orang Kristen. Dua alasan yang menjadi dasar argumentasi saya bagi inti tesis saya tersebut. Satu,
peraturan mengenai binatang halal dan haram tersebut hanya berlaku bagi umat Israel, bukan bagi gereja, bukan bagi orang Kristen. Perhatikan pernyataan Tuhan melalui Musa berikut ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ulangan 14 ayat 2. Allah yang berdaulat berkehendak agar bangsa Israel, umat pilihannya, tidak memakan binatang yang diharamkannya. Ketetapan mengenai larangan ini harus ditaati oleh bangsa Israel. Dengan demikian mereka belajar taat di bawah otoritas dan supremasi Allah yang berdaulat. Nah, sebagai bangsa pilihan, Israel adalah umat yang dikuduskannya baginya dengan cara dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Jadi untuk membedakan bangsa pilihannya dan umat kesayangannya, Tuhan menguduskan bangsa Israel dan memisahkannya dari bangsa-bangsa lain dengan memberikan peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya peraturan tentang yang tahir dan yang najis, yang haram dan yang halal, serta yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Sekali lagi, peraturan-peraturan ini berlaku bagi Israel, tetapi bukan bagi gereja, atau dengan kata lain tidak mengikat gereja. 2. Pewahyuan Allah yang bersifat progresif dan prioritas perjanjian baru atas perjanjian lama. Kegagalan untuk mengenal sifat progresif dari pewahyuan Alkitab dan prioritas perjanjian baru atas perjanjian lama ini telah menyebabkan banyak kesalahan dalam menafsirkan perjanjian lama dan memberlakukan secara salah beberapa bagian yang seharusnya tidak diberlakukan, tapi diberlakukan dalam kehidupan orang Kristen. Nah, untuk bisa menafsirkan Alkitab secara sederhana tetapi konsisten, harus mengakui bahwa pewahyuan Allah diberikan secara progresif. Maksud saya, pewahyuan Alkitab diberikan secara progresif oleh Allah. Artinya apa? Bahwa dalam proses pewahyuan pesannya kepada manusia, Allah bisa menambahkan atau bahkan mengubah dalam suatu waktu apa yang telah diberikan sebelumnya. Sangat jelas, perjanjian baru menambahkan banyak hal yang belum dinyatakan dalam perjanjian lama. Apa yang Allah nyatakan sebagai kewajiban suatu saat bisa dibatalkan kemudian. Sebagai contoh, seperti larangan makan daging babi pernah mengikat umat Allah, kini dibatalkan. Bisa dibaca dalam 1 Timotius 4 ayat 3-4. Nah, kegagalan untuk mengenal sifat progresif ini dalam pewahyuan akan membangkitkan kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan antara bagian-bagian Alkitab kalau diartikan secara harafiah, yang artinya akan menyebabkan hal-hal yang seharusnya tidak mengikat umat Kristen akhirnya dijadikan untuk mengikat umat Kristen. Atau hal-hal yang seharusnya hanya mengikat orang Israel, ayat-ayat itu kemudian karena tidak memahami pewahyuan yang progresif, akhirnya ayat itu dipakai untuk mengikat umat Kristen. Padahal tidak demikian dimaksudkan. Nah, ajaran kekristenan yang alkitabiah tidak berdasarkan perjanjian lama, melainkan berdasarkan perjanjian baru yang didasarkan pada ajaran Kristus. Ini bukan berarti perjanjian lama tidak penting, tapi kekristenan harus berpedoman pada perjanjian baru. Namun ketika mereka mempelajari bagian-bagian tertentu dalam perjanjian baru, dalam hal konteks atau kesejarahan, ayat-ayat tertentu yang dirujuk, terutama ayat-ayat yang intertekstual, mereka harus mempelajari perjanjian lama. Nah, setiap ajaran utama dalam Alkitab selalu ditemukan dalam perkataan Yesus. Karena Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah itu yang berinkarnasi. Dan sementara di bumi ini, ia sendiri memiliki pewahyuan yang penuh dari Bapa dan Roh Kudus, ia mempunyai kemampuan dan otoritas untuk menambah, menegaskan, menjernihkan, dan mengesahkan kata-kata dalam perjanjian lama. Dengan demikian, perjanjian lama harus dipahami dalam terang perjanjian baru yang menjelaskan dan menegaskan kembali perjanjian lama. Dengan demikian harus dimengerti bahwa ajaran kekristenan Alkitabiah tidak didasarkan atas perjanjian lama, melainkan berdasarkan perjanjian baru yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus sendiri. Sekarang yang keenam, ajaran perjanjian baru yang berkaitan dengan makanan. Dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam perjanjian baru, larangan untuk memakan binatang-binatang yang diharamkan dalam perjanjian lama itu sudah tidak mengikat, atau dengan kata lain sudah tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena satu, pengaturan binatang halal dan haram itu secara khusus hanya berlaku bagi bangsa Israel.
Dua, pewahyuan Alkitab yang bersifat progresif, yang artinya bahwa dalam proses pewahyuan pesannya kepada manusia, Allah bisa menambahkan atau bahkan mengubah dalam suatu waktu apa yang dia telah berikan sebelumnya. Sangat jelas perjanjian baru menambahkan banyak hal yang belum dinyatakan dalam perjanjian lama. Dan apa yang Allah nyatakan sebagai kewajiban suatu saat bisa dibatalkan kemudian. Dan tiga, kekristenan tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah hukum Kristus. Sehingga sejak kematian Kristus di kayu salib, semua larangan itu sudah tidak berlaku. Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Berikut ini argumentasi saya bahwa perjanjian baru telah menghapus larangan untuk memakan binatang-binatang yang diharamkan dalam perjanjian lama, dan larangan itu sudah tidak mengikat dan tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. 1. Perjanjian baru menegaskan bahwa semua makanan itu halal. Kristus dalam menanggapi orang Farisi dan Saduki yang menuding para muridnya najis karena makan dengan tangan yang tidak dibasuh dan menuduh mereka meniadakan adat istiadat Yahudi, mengatakan bahwa kenajisan itu justru tidak berasal dari luar tetapi dari dalam seseorang. Bisa dibaca di Markus 7 ayat 1-15. Selanjutnya kepada para muridnya, ia menegaskan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Markus pasal 7 ayat 18-19. Prase Yunani untuk ia menyatakan semua makanan halal adalah kata rijon pantata bomata, yang dapat diterjemahkan ia menyatakan halal atau bersih semua daging atau makanan. Dalam tata bahasa Yunani, prase ini bukanlah perkataan Yesus, karena kata dasar kata rijo hanya digunakan dalam present tense, aktif indikatif untuk orang pertama tunggal. Jadi prase itu ditambahkan oleh Markus sebagai penulis Injil Markus untuk memberikan penekanan pada perkataan Kristus sebelumnya. 2. Masih berhubungan dengan penjelasan di atas, tentulah Markus dalam menulis Injil mendapatkan informasi yang cukup dari Rasul Petrus. Kemungkinan pengalaman Petrus pada waktu berada di Yope pernah diceritakan kepada Markus, di mana pada saat ia di Yope itu, Petrus mendapat satu penglihatan sebanyak 3 kali dari Allah yang menekankan bahwa apa yang dinyatakan halal, kata rijo, oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Kisah para Rasul 10 ayat 9-16. Jadi melalui penglihatan di Yope itu, Rasul Petrus kini mengerti bahwa Allah telah menghapus peraturan-peraturan tentang makanan yang halal dan yang haram seperti yang tertulis dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Lebih jauh Petrus mengerti bahwa penglihatan tersebut tidak hanya bermakna penghapusan larangan makan binatang yang diharamkan hukum Taurat, tetapi secara teologis Allah telah mengeluarkan Petrus dari belenggu legalisme Yahudinya, sehingga ia tidak lagi menganggap orang lain yang bukan Yahudi sebagai najis. Anugerah keselamatan itu bagi semua orang. Bandingkan Galatia 3 ayat 28. Tembok pemisah yang selama ini memisahkan orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi telah ditiadakan melalui kematian Kristus di salib. Efesus 2 ayat 11-22. 3. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 1-5 menuliskan demikian. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Sekali lagi, semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Sekali lagi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi di sini Rasul Paulus menegaskan 2 hal, yaitu 1, bahwa ciri dari ajaran sesat diantaranya adalah melarang orang Kristen menikah dan melarang orang Kristen makan makanan atau binatang yang diciptakan Allah. 2, berhubungan dengan makanan, maka semua makanan atau daging yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram.
Di sini kemungkinan Rasul Paulus merujuk pada kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 2 ayat 16. Kata Yunani baik dalam ayat 4 di atas adalah kalon, yang berarti baik secara lahiriah. Sedangkan prase suatu pun tidak ada yang haram adalah prase Yunani oden apobleton, yang dapat diterjemahkan menjadi tidak satupun yang haram. Nah, penghapusan larangan makan makanan yang diharamkan dalam perjanjian lama ini juga ditegaskan Paulus dalam Roma 14 ayat 1 sampai 23 dan Kolose 2 ayat 13 sampai 23. Yang keempat, walaupun perjanjian baru mengajarkan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik dan boleh dimakan, tetapi ini perlu diperhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tidak semua bermanfaat untuk dimakan. Jadi di sini bukan masalah halal dan haram, tapi berkaitan dengan bermanfaat ataukah tidak bermanfaat untuk dimakan, untuk tubuh kita. Jadi bukan lagi soal haram dan halal. Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Itu artinya bahwa semua makanan yang diciptakan Allah bisa boleh dimakan. Namun bukan berarti semua harus dimakan. Melainkan perlu bersikap bijak dalam memilih makanan untuk kebaikan atau kesehatan tubuh kita. Jadi, apapun yang kita makan saat ini bukan lagi masalah halal dan haram sekali lagi, melainkan soal bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan kita. Nah, ini yang perlu dipahami. Kita perlu menyadari bahwa kesehatan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu kita harus menjaga dan merawat tubuh kita, termasuk dengan cara memperhatikan apa yang kita makan. Jadi di satu sisi tubuh kita membutuhkan makanan untuk menyehatkan kita, sehingga terhindar dari penyakit dan tetap bugar. Namun di sisi lain, tubuh kita juga bisa menimbulkan reaksi yang tidak baik terhadap makanan yang tidak sehat atau tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Sekarang yang kelima, berdasarkan Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29, ada pengaturan berupa pembatasan makanan yang harus diperhatikan orang Kristen non-Yahudi. Ada 4 makanan yang harus dihindari, yaitu 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 2. Makanan yang berasal dari darah. 3. Makanan yang berasal dari binatang yang darahnya tertahan di dalam atau tidak dikeluarkan. Dan 4. Makanan dari percabulan. Nah, pengaturan ini sekali lagi bukan berkaitan dengan halal dan haram, melainkan berkaitan dengan berhala, darah, dan percabulan. Sekali lagi, bukan berkaitan dengan halal dan haram, melainkan berkaitan dengan berhala, darah, dan percabulan. Nah, makanan yang dipersembahkan kepada berhala di sini adalah makanan yang dicemarkan oleh berhala. Itu sisa-sisa daging dari hewan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa bangsa-bangsa kafir. Seringkali daging ini dijual di pasar. Sebenarnya bagi orang Kristen non-Yahudi, memakan sisa-sisa daging dari hewan yang dipersembahkan kepada berhala tidaklah haram. Tetapi memakan daging seperti ini dapat menjadi batu sandungan karena mengganggu hati nurani orang Yahudi, karena seakan-akan ikut ambil bagian dalam penyembahan berhala. Bandingkan Kisah Rasul pasal 21 ayat 25, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sedangkan untuk daging yang memang dipersembahkan kepada berhala, bukan sisa-sisa daging, sama sekali tidak boleh dimakan. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus karena berkaitan dengan persekutuan dengan roh-roh jahat di balik berhala tersebut. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 21. Sedangkan makanan yang berasal dari darah atau dari daging binatang yang mati tercekik atau tertahan darahnya tidak boleh dimakan, karena sejak awal sudah dilarang oleh Tuhan sebelum hukum Taurat ada. Kejadian 9 ayat 3 sampai 4. Kemudian dilarang dalam hukum Taurat, Imamat 17 ayat yang ke-10 sampai 14. Kembali ditegaskan karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Nah, larangan ini masih berlaku bagi orang Kristen hingga saat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan larangan makan dari percabulan jelas sekali berhubungan dengan kemesuman atau pelacuran berkedok agama di kuil-kuil pada saat itu. Hingga saat ini percabulan sangat dilarang dalam Alkitab. Karena itu, makan dari hasil percabulan juga dilarang, baik yang diberi maupun dibeli dengan menggunakan uang hasil percabulan.
karena percabulan menghasilkan kenajisan pada diri seseorang. Bandingkan 1 Korintus 6 ayat 13, ayat 16, ayat 18. Pasal 10 ayat yang ke-8. Nampaknya pengaturan makanan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29 ini terus berlaku sampai sekarang bagi orang Kristen dengan dua alasan. Pertama, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas ditulis setelah peristiwa Yesus menghentikan peraturan mengenai hal-hal yang diharamkan. Matius 15 ayat 11 sampai 20, Matius 7 ayat 1 sampai 15. Dengan demikian artinya semua yang tertulis di Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29 itu masih berlaku. Kedua, sesudah sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15 itu, baik Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya maupun Rasul Paulus meneruskan larangan itu kepada jemaat-jemaat. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai 31. Bandingkan Kisah Rasul 21 ayat 15 sampai 26. Nah, larangan mengenai makanan berhala dan percabulan secara khusus kita temukan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Akhirnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa semua binatang yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram. 2. Bahwa pada suatu waktu Tuhan mengharamkan beberapa jenis binatang dan melarang untuk dimakan bagi Israel adalah berdasarkan kedaulatannya agar Israel taat kepadanya, dan yang terutama membuat Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain. Larangan ini hanya berlaku bagi bangsa Israel dan bukan bagi bangsa-bangsa lain. 3. Sejak kematian Kristus di kayu salib, semua larangan yang mengharamkan beberapa jenis binatang untuk dimakan bagi Israel telah dibatalkan. Dan yang keempat, bahwa kekristenan tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah hukum Kristus, yaitu kasih karunia. 5. Walaupun semua binatang yang diciptakan tentu baik, tidak satu pun yang haram, namun tidak semua berguna bagi kesehatan kita apabila dimakan. Yang keenam, bahwa perjanjian baru memberikan pembatasan kepada orang Kristen untuk tidak makan daging binatang yang telah dipersembahkan kepada berhala, darah binatang yang tertahan atau binatang yang darahnya tertahan, dan makan daging dari percabulan. Dilarang. Orang Kristen diselamatkan karena anugerah oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Dan harus menjalani keselamatan itu dengan hidup oleh iman. Karena orangku yang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat yang keempat, Roma 1 ayat 7, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Kata hidup adalah kata Yunani jao. Di sini begitu luas, mencakup setiap keadaan atau perbuatan yang dapat dilakukan, mencakup segala segi dari kepribadian dan pengalaman manusia di segala bidang rohani, mental, jasmani, dan materi. Mencakup segala macam kegiatan termasuk bernapas, berpikir, berbicara, tidur, dan sebagainya. Ini berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya harus berdasarkan iman. Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma pasal 14 ayat 23. Bahkan makan pun kita harus melakukannya berdasarkan iman. Roma 14 ayat 23. Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 memberikan contoh hidup berdasarkan iman ini dan menghubungkannya dengan makan. Pertanyaannya, apakah artinya makan dengan iman tersebut bagi kita? Setidaknya ada 3 pengertiannya bagi kita, yaitu pertama, kita mengakui bahwa yang menyediakan segala sesuatu yang baik yang kita makan adalah Allah yang baik. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Kedua, karena kita mengakui bahwa yang menyediakan segala sesuatu yang kita makan adalah Allah, maka selayaknya kita mengucap syukur kepadanya atas makanan tersebut. Kolose 3 ayat 17, bandingkan 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Sehingga kita mendapatkan kepastian mengenai berkat dan manfaat atas makanan tersebut. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. 3. Makan berdasarkan iman berarti mengakui bahwa kesehatan dan kekuatan yang kita terima melalui makan itu sebenarnya juga merupakan milik Allah dan harus dipakai untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.